Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kesayangan kita, Odah Bekesahan. Bersama saya Ijan, ditemani oleh Aman. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Pak Haji Supriyadi. Beliau adalah Direktur Poltekkes Kaltim. Tapi hari ini kita tidak banyak bercerita tentang hal-hal yang formal. Mungkin lebih ke keseharian dan pengalaman hidup. Mungkin kita mulai dari masa kecil beliau. Bapak lahir di Muara Pahu, Pala, daerah Kutai Barat. Tadinya Kutai itu, Pala. Tadinya Kutai Kartanegara dulu kan, Kutai Barat, karena Pemekaran. Jadi dari SD di situ, Piana? Dari SD di Muara Pahu tahun saya lulus mulai sekolah SD sampai akhirnya lulus di Muara Pahu itu. Sambung ke SMP, saya ingat itu saya tahun 85 saya lulus SMP itu. Itu daerah sungai kan, Pak? Di pinggir sungai Makam. Jadi kalau berenang itu berarti Pian sudah berenang. Mahir ini, Pak. Saya berenang waktu kecil karena di sana anak-anak itu kalau tidak bisa berenang itu bukan orang pinggir sungai lah. Gitu. Soalnya tinggal di sungai. Tinggalnya pinggir sungai kan. Jadi dia biasa pulang sekolah itu sama teman-teman berenang sore gitu kan. Nanti sebentar-sebentar naik ke atas main-main apa gitu, turun berenangan lagi. SD sampai SMA Pian di situ. Sampai SMP. Sampai SMP, SMA di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, masuk tahun 85, lulus 88, 3 tahun. Dulu yang nyarankan Pian masuk SPK itu, Pak? Jadi memang zaman itu di kampung itu orang menilai ya bahwa kalau sekolah tinggi bisa jadi pegawai itu hidupnya lebih nyaman. Pandangan orang kampung. Jadi berangkat ke kota untuk sekolah itu sekolah apa saja yang penting bisa jadi pegawai. Itu perspektifnya orang di kampung waktu itu. Akhirnya saya waktu ke Samarinda tahun 85 itu pilihan sekolah itu karena di sana banyak contoh guru-guru SD. Jadi sebetulnya ingin jadi guru. Orang tua juga menyarankan jadi guru. Walaupun ada pilihan yang lain jadi perawat, itu juga ada informasi bisa sekolah perawat di asrama. Itu juga pilihan, tetapi utamanya jadi guru karena yang diketahui banyak jadi mudah jadi pegawai itu jadi guru. Jadi kan ke Samarinda mendaftar guru. Itu guru dan juga sambil mendaftar di perawat. Karena saya sudah mendaftar di SPG saya sudah lulus. Bahkan saya sudah pernah ikut ospek ya. Ospek itu ya bahasa sekarang ya. Itu sudah pernah ikut saya di SPG itu. Kemudian karena selama masa ospek itu belum selesai ospek itu saya pengumuman lulus di SPK, di situ saya bingung. Ya. Ini saya mau jadi guru apa mau jadi mantri, waktu itu kan dikenalnya mantri, perawat itu mantri karena di kampung itu orang udah lihat mantri keliling kemana-mana itu mantri lah gitu ya. Tetapi saya sempat bertanya-tanya waktu itu, saya sekolah ini apa aja ya, bingung juga waktu itu. Sebenarnya relatif nggak tahu juga cita-cita mau jadi apa gitu. Yang penting kalau sekolah itu apapun sekolahnya bisa jadi pegawai ya itulah. Akhirnya karena di SPK itu ada asrama sehingga kita tidak perlu tinggal tempat orang atau kos gitu, udahlah banting setir masuk ke SPK karena sudah dianggap lulus waktu itu kan. Jadi saya keluar berhenti dari SPG itu setelah belum selesai ospek itu belum selesai. Malah sudah hampir setengah jalan. Mengundurkan diri, masuklah ke SPK. SMP itu, Pak. SPK itu lulus SMP. Lulus SMP sudah ke Samarinda dari Muara Pahu. Tapi keluarga banyak Samarinda, Pak. Keluarga waktu itu saudara ada satu. Yang lain-lain tuh ya kakak-kakak sepupu lah yang memang sudah sekolah di sini, bahkan sudah ada yang jadi pegawai di sini yang memotivasi juga. Untuk bisa berangkat dari kampung, keluar dari kampung untuk berangkat sekolah ke kota lah. Kalau di SPK itu kayak sekolah kedinasan, Pak. Sekolah kedinasan. Tadi sekolah tapi udah bergaji tuh, Pak. Nah, jadi kita di SPK itu waktu itu karena kita juga harus sambil
sebetulnya kalau bahasa sekarang praktek ya di rumah sakit, kalau bahasa sambil begawi sekarang, tapi dulu bekerja lah gitu. Iya. Jadi begitu kita sekolah di SPK itu ada ikatan dinas namanya. Jadi kita bekerja di rumah sakit sambil praktek gitu, bukan praktek sambil bekerja. Kemudian diberi biaya ikatan dinas itu ada bantuannya lah dari pemerintah provinsi waktu itu. Jadi setiap 3 bulan kita menerima uang lumayan ya, beberapa ratus ribu, zaman itu besar sekali sudah kan mahasiswa SPK itu. Jadi kita di asrama sudah fasilitasi tidak bayar, tidur, kemudian makan. tempat tidur, makan, semua itu dibiayai, dapat gaji lah dapat biaya ikatan dinas, ya, ikatan dinas. Cuma belum diangkat pegawai belum diangkat pegawai karena kita masih sekolah, dengan catatan nanti ikatan dinas itu artinya justru setelah kita lulus kita harus mau jadi pegawai, siap mengabdi jadi pegawai di mana aja. Karena waktu itu banyak orang tidak mau jadi pegawai karena pegawai itu walaupun di kampung orang ingin jadi pegawai, tapi kalau di kota-kota mungkin terbatas ya. Apalagi untuk SPK, khususnya lulusan SPK itu, saya ingat pertama saya menjadi pegawai diangkat tahun 89, 1 Maret 89 saya diangkat pegawai di SPK Depkes Samarinda. Waktu itu gaji saya 44.400. Dibandingkan kerja di perusahaan jauh. Nah, dibanding kerja lulusan perawat itu sudah dicari oleh perusahaan-perusahaan kayu yang waktu itu sangat jaya sekali Kalimantan Timur. Itu perusahaan-perusahaan Sumberma, Sumalindo, kemudian ini Kiani, Lestari dan segala macam, itu yang punya di Berau, di mana-mana semua perusahaan-perusahaan kayu itu mencari. Jadi kalau kita ke perusahaan itu kita bisa bergaji 3 sampai 5 juta. Sementara PNS kita gajinya 44.000. Jadi banyak yang lulus SPK itu yang notabene harusnya menjalankan ikatan dinas karena tadi semasa sekolah dibiayai, asrama ditanggung, dikasih biaya makan ya, tapi malah tidak menjalankan ikatan dinas, lari sampai dicari-cari itu. Tapi Pian tetap ikut yang saya ikatan dinas. Kebetulan waktu itu setelah lulus SPK itu saya belum tahu mau kemana ini ya, bekerja di mana nanti akan ditugaskan. Pada saat itu oleh Sekolah Perawat Kesehatan almarhum Ibu Siti Hasanah ditawarkanlah untuk bisa direkrut menjadi staf di SPK Depkes Samarinda itu. Kebetulan saya waktu di SPK juga diberi kepercayaan menjadi ketua OSIS. Waktu saya di tingkat 2 itu saya didaulat menjadi ketua OSIS. Padahal saya juga nggak begitu ngerti. Jadi sudah di organisasi Pian lah. Sudah di organisasi waktu di SPK ya, organisasi siswa intrasekolah gitu kan ya. Waktu itu sudah terbiasa mengurus apa-apa gitu yang terkait dengan ini, dan Pak Lamri itu adalah pembina OSIS saya. Pak Lamri itu pembina OSIS, saya ketuanya. Jadi saya tahu betul bagaimana Pak Lamri itu, dan akhirnya Pak Lamri juga. Cuman kan beda ketua OSIS di sekolah SMA, kan SMA nggak ada asramanya. Nggak ada asrama. Yang ini jadi ngelola asrama sekalian. Jadi dinamika di asrama itu kan juga ikut ngatur malah. Tahu, iya. Jadi dinamika di asrama itu tahu. Misalnya di asrama itu karena kita masak apa dan lain, makan 23 kali selama 1 hari di asrama itu, sudah ada memang tukang masaknya di dapur, yang tukang masak nasi. Kalau kita harus pagi itu subuh tuh jam 2:30 itu kan sudah bangun tuh yang tukang masak. Kadang-kadang sekali waktu tukang masaknya berhalangan. Maka ini mahasiswa atau siswa SPK mungkin ada yang menggantikan itu. Setiap hari Minggu atau Sabtu kadang-kadang kita harus gotong royong mahasiswa di asrama itu untuk membersihkan beras-beras yang akan digunakan untuk dimasak buat di asrama. Beras pembagian itu. Ya. Jadi itu pun dikelola oleh pengurus OSIS yang membantu, diberi buat jadwal gitu di asrama. Tanggung jawabnya di OSIS Pak ya? Ya, ada bantuan OSIS pasti diminta untuk membantu itu. Jadi bisa jadi masak, bisa jadi urusan air, bisa jadi urusan tadi membersihkan beras-beras yang dipakai buat masak di asrama. Jadi pesantren Pak ya? Ya, komplit. Nah, waktu itu pengalaman jadi ketua OSIS itu macam-macam yang diurus ya, berbagai macam permasalahan. Semua urusan mahasiswa itu jadi tahu malah. Jadi tahu. Yang ini yang
Walaupun di masing-masing asrama itu ada juga ketua asramanya. Setiap malam seminggu sekali asrama itu kerida, bahasanya gotong royong untuk membersihkan kamar mandi, membersihkan lingkungan, ada dibagi area mana menjadi tanggung jawab kamar yang mana, atau kalau di sekolahnya itu menjadi kelas A itu bertanggung jawab kebersihan di area mana itu dikelola, diatur juga, semua termasuk ada peran OSIS juga di situ mengatur-ngatur. Berarti Pian sudah belajar memegang tanggung jawab lah. Iya, karena diamanahi ya belajar untuk bekerja dengan apa yang kita bisa. Yang membuat Pian setelah lulus tetap bertahan di dalam ikatan dinas itu apa itu? Ya sebetulnya tadinya saya berpikir bahwa saya akan ditugaskan ke daerah mana untuk menjadi perawat gitu. Tetapi sudah berpikir-pikir juga mau bekerja di perusahaan karena memang godaannya juga iya. Karena kebetulan saya ditawari almarhum itu Ibu Siti Hasanah, kepala sekolah waktu itu, untuk bisa bergabung dengan SPK jadi staf gitu ya. Kemudian nanti akan disekolahkan. Nah di situ saya agak tertarik ya. Termotivasi sekolah akan disekolahkan ke waktu itu ada SGP, ada akper, beberapa akper, ada 4 waktu itu di Indonesia. Akper salah satunya di Surabaya, kemudian ada di Bandung. Nanti disekolahkan pada saat masanya. Di situ saya berpikir-pikir lama juga, saya sempat berminggu-minggu memikirkan itu. Apakah saya memilih untuk bekerja ke daerah-daerah mengikuti ikatan dinas ini, atau kalau misalnya ke SPK langsung buat lamaran, besok masuk ke Kanwil waktu itu. Akhirnya keputusannya singkat cerita saya memutuskan untuk bergabung di SPK, dan disitulah saya mulai bergabung lagi bekerja di SPK. Di SPK jadi guru. Jadi staf. Jadi staf dulu. Jadi guru. Jadi staf itu staf apa saja. Saya pernah pertama masuk itu di perpustakaan. Jadi waktu di perpustakaan saya pernah dilatih ke Jakarta sampai datang ke Perpustakaan Nasional, mengurusi perpustakaan. Kemudian waktu staf itu kita bekerja apa saja. Zaman itu kita biasa, karena sejak mahasiswa SPK itu ada istilah piket kantor. Piket kantor itu mahasiswa SPK itu seminggu teman-temannya praktek rumah sakit, tapi dia seminggu piket di kantor. Piket di kantor itu kebersihan, membuat merapi-rapikan kantor, mencuci menyapu, karena waktu itu belum ada cleaning service seperti sekarang. Jadi itu siswa yang diberdayakan. Membuat air untuk bikin teh bagi semua staf, itu mencuci gelas. Itu siswa. Selama 1 minggu, nanti gantian. Ini masuk rumah sakit, yang kelompok ini nanti yang rumah sakit ada gilirannya ke situ. Dan itu menjadi keseharian dan kebiasaan, karena di asrama juga itu kebersihan kamar mandi dan segala macam itu betul-betul, karena ini sekolah kesehatan. Jadi kita di asrama perawat itu tidak ada yang namanya skabies, itu nggak ada. Nggak ada. Bersih memang. Karena ada pengawas. Itu Pak Lamri juga selain pembina OSIS juga tinggal di asrama sebagai pengawas asrama. Kalau Pian dipanggil untuk mengabdi di SPK, itu pasti Pian ini punya prestasi pasti. Karena nggak semua orang tentu dapat prestise bisa langsung bekerja di SPK, betul Pak ya? Ini prestasi Pian ini nggak diceritain nih kayaknya. Kalau nggak ditanya nih nggak diceritain. Bukan orang nggak mungkin gitu. Ceritain aja. Yang menilai tentu orang lain gitu ya. Yang jelas yang saya merasa bahwa mungkin ada pertimbangan itu mungkin kepala sekolah SPK dengan para guru waktu itu, yang Bu Sukreni, Bu Siti Salma, Ibu Farida Widiawati, almarhum Bu Rusdiati, itu Bu Artiana almarhum juga termasuk, Pak Aminuddin, banyak lagi yang senior-senior itu. Mungkin mempertimbangkan satu, karena saya biasa di ketua OSIS itu selalu berinteraksi dengan guru-guru di kantor. Jadi mungkin bagaimana interaksi saya itu mungkin termasuk yang dinilai lah. Kalau prestasi yang lain mungkin itu relatif ya, tapi masalahnya ya tadi karena biasa sehari-hari sudah kita betul-betul namanya siswa itu sangat takjim ya dengan guru itu. Iya. Bukan hanya guru, kakak kelas aja kita di asrama itu memanggil kakak, kakak senior itu. Panggilannya kakak, di rumah sakit juga sama kita. Akrab betul dengan kakak-kakak senior itu, dibantu kita adik-adiknya, ayo dek kita ngerjakan apa, nanti kalau ada pasien apa kita sama-sama betul. Jadi karena itu sama-sama sejak di asrama, nanti pulang sama-sama.
Kalau keluar asrama itu ada izinnya, keluar tidur di rumah itu ada bukunya, kita izin, diketahui penguasa asrama, nanti sampai di rumah diketahui orang tua, betul-betul pulang, nanti balik lagi dibawa diserahkan lagi buku izin. Nah itu kan yang nggak banyak artinya pian dapat prestise untuk kembali bekerja SPK, tentu ada yang dinilai, Iya. jadi nggak ujuk-ujuk dengan mudah orang bisa bekerja kembali di SPK. Berapa lama pian jadi staf itu Pak? Setelah itu kemudian sekolah Nah, melanjutkan sekolah? sejak tahun 89 saya jadi staf itu di perpustakaan, kadang-kadang ngurus gudang, karena waktu asrama itu kan ada gudang untuk menyediakan Logistik. alat-alat masak logistik di dapur di asrama itu di gudang sempat harus ada di list itu yang keluar. berapa yang keluar, berapa sisa barang yang ada, karena itu sudah waktu kita di rumah sakit pun kita biasa. Waktu di rumah sakit praktek itu kita setiap operan dinas itu harus ada operannya. Misalnya tensimeter ada berapa, kondisinya baik apa rusak, gunting ada berapa, kemudian alat-alat medis misalnya gitu kayak klaim apa-apa untuk membantu perawatan luka itu dihitung, dicuci, dihitung, disterilkan, nanti dioperkan kepada dinas sore, tanda tangan, baru boleh pulang. Bahkan waktu itu kita karena belum ada cleaning service seperti sekarang, rumah sakit tuh yang membersihkan itu juga para perawat itu yang menyapu, mengepel, membuang sampah, mengambil makanan ke dapur, pakai trolinya itu. Jadi betul-betul semua kalau kita, karena petugas gizi tidak seperti banyak sekarang. Jadi siswa SPK itu betul-betul kadang-kadang waktu itu dikarbit gitu bahasa. Apa aja bisa gitu. Padahal logikanya tuh baru lulus SMP. Lulus SMP. Semua harus dikerjakan. Dipaksa harus bisa. Harus bisa gitu. Ditempa. Dan itu tidak semua orang sanggup. Memang banyak juga yang terpaksa di dalam perjalanannya itu keluar karena nggak sanggup dengan pola-pola seperti itu. Di asrama dari jarang pulang ke rumah, jadwalnya ketat, ya makan mungkin ya tadi pola-pola makan di asrama itu kadang-kadang kita bergotong royong lah untuk kegiatan-kegiatan di asrama. Tapi itu yang mendidik karakter itu ya. Iya, mungkin barangkali itu yang sekarang orang banyak bicara karakter, bagaimana pendidikan karakter, kalau waktu itu dilakukan betul gitu. Jadi tidak banyak ceritanya tapi membentuk gitu. Contoh misalnya kalau kita di asrama ya, di asrama itu 2 hari sekali atau bahkan setiap hari kadang-kadang ada guru dari kantor SPK tuh turun ke asrama mengontrol apakah tempat tidur siswa ini rapi apa tidak. Kalau tempat tidur tidak kencang, spraynya itu tidak rapi baik, dilihat itu punya siapa, besok bisa dipanggil. Apabila tidak rapi, tidak bersih bisa dipanggil. Atau kalau kita turun ke kantor itu pakaian putih kelihatan, tidak pakai baju kaos dalam kelihatan itu besok kelihatan dipanggil. Sampai segitunya. Bersepatu kalau tidak pakai kaos kaki akan dipanggil. Nah itu pendidikan disiplin yang sudah ditanamkan, sudah dibiasakan, dan itu ya tadi termasuk di rumah sakit. Waktu itu ada istilah bahwa kita jadi perawat itu, jadi sekolah perawat itu yang utama itu konditor, sikap. Kalau itunya bagus, niscaya memang kognitif orang sebetulnya orang itu bisa aja sebetulnya. Kan kalau berdasarkan riset orang itu kalau sudah lulus SMA itu sebetulnya tidak ada yang bodoh. Tetapi belum tentu orang lulus SMA itu punya karakter yang tangguh, belum tentu. Kalau pinter, semua orang kata-kata riset itu setelah lulus SMA itu memang bisa dia. Kalau bilang ulama itu adab dulu baru ilmu. Nah, gitu. Adab mendahului ilmu. Iya, akhlak dulu ini di karakter ini yang dibentuk dulu. Ilmu itu bisa dipelajari. Adab itu akhlak itu susah. Iya. Nah, itu sejarah sampai akhirnya bisa jadi masuklah kita di perawat. Jadi tahun 89 saya mulai bekerja apa saja. Kadang-kadang kita memutar soal. Di soal kan jadi apa aja dikerjain, apapun dikerjakan. Jadi kita serba bisa apapun, dan tidak berusaha untuk tidak diajarkan untuk tidak mengeluh. Dan itu dicontohkan oleh guru-guru SPK itu. Karena zaman beliau itu pendidikannya mungkin lebih keras dari kita. Karena kader-kader yang zaman-zaman dahulu kan lebih keras lagi. Jadi itu betul-betul ditanamkan ke kita dan kita sudah terpola dengan pola-pola itu. Jadi kita berterima kasih kepada senior-senior kita, guru-guru kita, yang beliau-beliau itulah yang menanamkan kepada kami ini untuk bagaimana tidak banyak cerita tentang karakter itu, tidak banyak seminar atau apapun, tapi itu dilakukan. Ya langsung, tadi hanya sekedar tidak pakai baju kaos dalam aja turun ke kantor, itu kelihatan dari bajunya akan dipanggil.
paling tidak diingatkan kenapa tidak pakai baju kaos dalam. Tidak pakai kaos kaki ketahuan akan dipanggil. Apalagi kalau misalnya ada yang merokok atau apa itu udah pasti dosa besar itu. Jadi zaman itu ya kan ini pendidikan kesehatan ya, makanya rata-rata kita juga yang di kesehatan ini nggak ada yang merokok gitu, karena memang sudah kalau ada yang merokok Dan itu terbiasa pasti rapi Pak. ya, bahkan ya itu tadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran kondite yang agak berat itu bahkan sampai dikeluarkan. Jadi Memang itu keras dari memang dulu keras. Poltekkes. Nggak main-main, serius. Pak, balik lagi Pak, Bapak kan dulu SMP Iya, ke Samarinda. Samarinda. Itu terpisah orang tua gimana rasanya Nah, Pak? ini yang luar biasa ini, luar biasa memang. Pasti bertangisan, berpisah itu Pak. Jadi saya merasakan ya tadi beratnya memang di situ ya. Begitu kita SD SMP bersama orang tua itu begitu ke Samarinda, mungkin orang berpikir kita ke kota akan senang, gembira gitu, tapi ternyata sedihnya luar biasa karena kita terpisah dari orang tua SMP itu. Saya merasakan beberapa bulan itu memang sedih karena di situ sebetulnya sejak SMP sudah biasa mencuci baju sendiri, itu biasa karena kita tidak ada mesin cuci. Biasa mandiri. Pulang sekolah itu mencuci sendiri, dijemur, besok disetrika pakai yang setrikaan yang pakai arang. Nah, seperti sekarang kan itu pakai arang dulu di api, dikipas, disetrika, besok sekolah, nanti pulang sekolah mungkin jam 2, jam 3 buka, kalau kotor cuci lagi, jemur, sore malam disetrika lagi sambil belajar dan lain-lain. Belajarnya pun pakai lampu tembok kan. Waktu di kampung belum ada listrik seperti sekarang. Oh, sekarang semua sudah serba enak kan. Dulu hanya pakai lampu tembok itu aja untuk belajar sampai jam berapa malam. Kadang-kadang mengaji juga pakai lampu tembok aja gitu kan. Begitu ke Samarinda ya emang terasa. Beberapa bulan saya merasakan berpisah dari orang tua, tinggal di asrama, melihat kehidupan di asrama. Memang kita di asrama itu ya tadi makan sudah ada, apa-apa ada. Tapi karena satu tekad ya. Saya tuh jadi pernah dibilang oleh profesor saya waktu saya kuliah itu, dia menceritakan pengalaman dia jadi perawat itu awal-awal dia juga nggak begitu mengerti saya ini jadi perawat ini bisa apa enggak gitu. Tapi akhirnya beliau jadi profesor perawat sekarang. Pernah guru besar jadi dekan di UI. Dia menceritakan, tapi tadi mengikuti aja proses pendidikan itu. Dijalani aja. Jalani aja proses pendidikan itu, jangan mengeluh gitu ya. Segala sesuatu yang sulit tuh pasti ada hikmahnya gitu. Dijalani aja proses. Oh, ternyata kita barusan menemukan makna dari sebuah proses yang sulit itu di belakang. Kenapa kita dibentuk waktu itu seperti ini? Ternyata karakter yang kita punya dari pembentukan-bentukan itu menjadi sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang mungkin tidak ikut menghayati. Setelah itu Pian merasakan manfaat dari tempaan itu. Yang mungkin waktu itu ada protes pasti, ada rasa protes, tapi lebih banyak relatif nurut, manut aja, ikut aja prosesnya itu, tahapan-tahapannya itu. Dan itu memang nasihat orang tua, karena memang orang tua selalu menasihatkan bahwa dalam hidup itu kita harus mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu sudah menjadi sebuah peribahasa yang lazim di mana-mana, dan itu ditanamkan. Jangan berpikir kita mau bersenang-senang dulu baru berakit-rakitnya ke belakangan, ini dibalik. Silakan berakit-rakit dulu, dan itu niscaya akan ada hikmah yang luar biasa. Pesan orang tua itu cuma itu. Jadi jangan mengeluh, kemudian sabar gitu. Dalam sekolah itu kemudian tentu perilaku yang utama diperhatikan baik-baik, jangan sampai tadi suul adab gitu. Nah itu dengan guru-guru gitu. Dan ya tadilah, jangan, pokoknya masalah intelektual, kecerdasan itu benar kata ulama itu bisa jadi nomor 2. Yang pertama itu adab dulu. Makanya pendidikan itu kondite itu yang pertama. Jadi kalau orang agak kurang terlalu pinter tetapi dia punya rajin gitu itu bagus. Malah itu yang lebih diperhatikan. Dan saya kira itu juga sampai sekarang sama. Ternyata sekarang orang tidak hanya cukup pintar, ternyata berubah istilahnya aja, orang sekarang mencari-cari karakter itu kemana. Sebutannya aja. Ya, sebutannya aja berbeda. Pendidikan karakter namanya sekarang kan. Iya, karena kepintaran itu hakikatnya tadi berdasarkan riset, orang kalau udah lulus SMA itu rata-rata dia bisa pintar sudah. Hanya tinggal dia punya karakter apa tidak, tadi punya keteguhan apa-apa untuk menghadapi kesulitan dan lain-lain. Setelah itu Pian lanjut ke sekolah lah saya. Iya, ya. Jadi tahun 89 saya masuk.
di SPK. Nah, di situ saya sempat, syukurnya waktu itu saya sempat bekerja di klinik di Sumalindo di Loajanan. Jadi karena saya di SPK, pilihan saya kalau mau menggunakan ilmu yang saya dapat di SPK itu kan kita diajari betul jadi perawat. Harus jadi perawat. Harus paramedik memang. Iya. Zaman saya itu kurikulumnya paramedik. Paramedik itu pembantu dokter. Jadi kita yang namanya menyuntik, menyunat, ya, sirkum itu udah biasa. Kerjaan memberikan membantu memberikan obat itu memang diajarkan, ilmu bedah itu belajar. Ya, ilmu penyakit dalam itu mata ajarnya ilmu penyakit dalam, ilmu bedah gitu kan. Jadi kita diajarkan oleh dokter-dokter bedah, dokter penyakit dalam tentang, karena memang waktu itu karena dokter nggak ada, jadi perawat itu juga sekaligus Jadi dokter, jadi dokter. Makanya ada istilah dokter kecil itu. Dokter itu karena keterbatasan, dididiklah kita seperti itu. Jadi mengobati itu biasa. Jadi kalau kita masuk ke perusahaan itu kita hadir di klinik itu udah biasa. Dokter itu datang hanya sekali seminggu, selebihnya siapa yang ngobati? Perawat. Karena perawat sudah dididik untuk itu. Malah bisa lebih terampil daripada dokter, Pak ya. Saya sempat merasakan bahwa pengetahuan yang didapat waktu SPK itu harus saya gunakan, ini bukan hanya bekerja di SPK. Syukurnya waktu itu ada perusahaan di Loajanan ini, Sumalindo Lestari Jaya, sedang mencari karyawan lulusan perawat, saya daftar di situ. Begitu saya daftar, saya di training di situ. Sebetulnya tadinya saya tuh nyoba-nyoba nih, karena maksudnya saya didaftar itu untuk site perusahaan yang di Muara Bengkal gitu. Tapi ternyata ada yang mundur waktu itu di Loajanan. Akhirnya setelah di training saya diterima bekerja di Loajanan. Saya bisa sambil bekerja sambil. Pagi saya di SPK sampai jam 2:30, 3 saya berangkat langsung ke Loajanan di klinik Sumalindo Loajanan itu pakai sepeda motor waktu itu sampai jam 11 malam, dan itu saya lakoni hampir 4 tahun. Jadi dari 89, 90, 91, 92 saya berkesempatan untuk sekolah ke Bandung, ditawarkan waktu itu tes dan lulus di Bandung. Oleh Sumalindo saya ditawari waktu itu karena dia tahu dia inginnya bekerjanya full time saya. Tapi karena saya ada ikatan dinas, dia beri tawaran. Saya sama pimpinan diminta, Anda boleh pilih nanti. Saya beri waktu Anda 2 tahun untuk menyelesaikan ikatan dinas. Tapi setelah itu Anda harus milih. Anda tetap di PNS atau full menjadi karyawan kami di Sumalindo Lestari Jaya. Godaan gajinya lumayan. Oh, udah lumayan nggak saya. Saya sudah waktu itu ingat sempat sudah beli kaplingan, tanah, kerikil dari Sumalindo. Oh, luar biasa. Bisa beli sepeda motor sendiri yang bagus gitu kan. Bisa dibayangkan. Karena bisa dibayangkan gaji di SPK waktu itu zaman itu ya, dengan gaji Sumalindo sudah jauh gitu ya. Jadi ada kepuasan batin bahwa kita lulus dan bisa bekerja. Tapi karena saya mau sekolah waktu itu 92 saya bisa disekolahkan ke Bandung, akhirnya saya pamit ke Sumalindo, melepaskan Sumalindo, saya memilih untuk sekolah. Seandainya saya pampul di situ, saya bisa keluar dari pegawai negeri waktu itu karena kita dinas juga selesai. Tapi pilihan waktu itu memilih sekolah, karena sebetulnya saya tadi diminta oleh Sumalindo itu berkali-kali. Saya berharap Bapak bergabung dengan kami jadi full time di Sumalindo. Lepaskan aja pegawai negeri sipil karena Bapak sudah tahu lah penghasilan kita berapa. Tapi rupa-rupanya takdir memang perusahaan kayu kan memang ternyata tidak selama yang kita harapkan. Kalau orang tua dulu menyerahkan saja, pilihan-pilihannya itu menyerahkan saja kita kepada kita kan, karena sudah dianggap cukup dewasa memilih kemana. Akhirnya memilih sekolah itu pun ya sudah, orang tua juga menyetujui karena itu sudah pilihan, ya berangkatlah sekolah di Bandung. Di Bandung. Berapa tahun Pak? Nah, di Bandung 3 tahun, dari tahun 92 sampai 95. Pulang dari Bandung 95, sudah D3 sudah bolehlah jadi guru SPK. Yang tadinya staf aja kan, sudah jadi guru boleh. Ikutlah di Bandung, sudah ikut akta mengajar 3, pulang itu sudah ada ijazah akpor, ada ijazah akta, boleh jadi guru. Diangkatlah jadi guru SPK dari 95 ya. Kemudian tahun sampai 96, 97, 98 ada kesempatan lagi sekolah lagi ke UI S1 keperawatan. 2 tahun. Sampai 2000. Di UI lulus S1 keperawatan di UI, mengabdi lagi di situ menjadi akper gitu kan, jadi dosen gitu kan. Tahun 2004 itu kesempatan lagi sekolah S2 lagi ke UI lagi,
Itu tubal juga itu statusnya dengan bantuan pemerintah sampai 2006 lulus dari UI. Nah, kembali ya sampai sekarang belum selesai lagi sekolah. Ini sedang S3 apa ya? Insya Allah. Di Unmul. Iya. Dan menikah tahun Saya 97. Berarti habis S1 itu Pak. Iya. Ketemunya di mana Pak? Nah. Iya, jadi sebetulnya saya waktu itu pulang ke kampung dari sekolah itu kebetulan istri itu sekarang sedang tugas di kampung sebetulnya bidan pertama ya, bidan desa pertama. Jadi bidan desa pertama itu tugasnya betul-betul di perifer, di daerah-daerah yang betul-betul ada tenaga kesehatannya. Jadi di desa Bentas itu adalah wilayah Kutai Barat, sekarang jadi kecamatan Belusuh kalau nggak salah. Dekat Muara Pahu tuh. Masih masuk lagi. Jauh lagi ke sungai, masuk sungai itu sekitar 6 jam. Pakai apa ya? Kelotok gitu, ketinting. 6 jam. Waktu itu belum ada jalan darat, belum ada jalan. Masih main ketinting itu aja. Sekitar 6 jam baru sampai ke kampung itu, lagi-lagi juga tidak ada lampu, tidak ada apa. Waktu itu puskesmas pembantunya itu hanya ada apa itu? Solar cell ya. Sebagai solar cell yang baterai. Ya bertahan sampai jam 10. Istri di situ. Waktu itu belum jadi istri masih. Cuman dia tugas di Muara Pahu, saya pernah pulang, ketemunya malah di sana gitu. Di Muara Pahu. Orang Poltekkes juga, orang SPK. Dulu adik kelas jauh di bawah sebetulnya. Oh, jadi belum pernah ketemunya di kampung malah. Di kampung.